إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada seluruh umat yang hidup di muka bumi ini dalam rangka untuk menyampaikan suatu perkara yang sangat penting, yaitu agar mereka seluruhnya mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami perintahkan agar mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Naam, kami tidak mewahyukan kepada mereka kecuali agar mereka memerintahkan kepada seluruh umat tersebut yang diutus ke tengah-tengah mereka agar mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya saya, kata Allah. Oleh karena itu hendaknya kalian beribadah kepadaku, hanya kepadaku, kata Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, demikian pula para jin juga dalam rangka perkara ini. Allah berfirman dalam Al-Quran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Aku tidak menciptakan mereka agar mereka memberikan makan ataupun rezeki kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kuat, yang kokoh. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sesungguhnya, kata Allah, telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Naam, apa visi dan misi mereka? Allah mengatakan: ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka memerintahkan pada tiap-tiap umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah, dan juga agar mereka menjauhi seluruh para taghut-taghut, itu segala yang disembah, yang dipertuhankan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dakwah dari awal hingga akhir, dakwanya para nabi dan rasul
termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan visi dan misi ini agar seluruh makhluk manusia, para jin, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mempersembahkan salah satu jenis ibadahnya selain kepada Allah, baik itu rukuk sujudnya, sembelihannya, nazarnya, istighafahnya, doanya selain kepada Allah, maka sungguh dia telah menyelisihi para nabi dan rasul, menyelisihi ajakan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada tiap-tiap umatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang berat bagi siapa-siapa saja yang menyelisihi ajakan para nabi dan rasul dalam perkara ini. Itu ketika mereka mempersembahkan salah satu jenis ibadahnya selain kepada Allah. Di antara ancaman-ancaman tersebut, Allah memberikan bahwasanya Allah tidak akan memaafkan dan tidak memberikan ampunan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaafkan siapa saja yang mempersekutukannya, yaitu mempersembahkan salah satu jenis ibadahnya selain kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah, kemudian Allah mengatakan, dan siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah, maka iftara itsman azima, maka sungguh dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dosa syirik, mempersembahkan ibadah selain kepada Allah, dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada mencuri, dosanya lebih besar daripada minum khamar. Maka hendaknya kita waspada, karena orang-orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan ada maaf bagi mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan seluruh amalan-amalannya orang-orang yang berbuat syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga telah kami wahyukan kepada para nabi dan rasul yang telah kami utus sebelum engkau, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, jika engkau mengarahkan dan mempersembahkan ibadahmu selain kepada Allah, na'am la yahbatanna 'amaluka, pasti amalan kebaikanmu akan terhapus seluruhnya, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjaga kemurnian tauhid kita dan waspada dari kesyirikan, karena tidak ada satupun dosa yang lebih berat dan lebih besar selain daripada dosa kesyirikan ini. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan jaminan masuk surga bagi orang-orang yang mentauhidkannya, dan memberikan ancaman yang berat bagi orang yang mempersekutukannya, bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man mata, siapa saja yang meninggal, la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan dia tidak pernah mempersekutukan Allah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man mata, dan siapa saja yang meninggal, wa huwa yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka." Juga Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, baik dari kalangan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair, demikian pula orang-orang Nasara yang mempertuhankan Nabi Isa dan ibunya, wal musyrikin, dan seluruh kaum musyrikin, fi nari jahannam, tempat mereka adalah di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Maka ancaman apa lagi yang lebih berat jamaah sekalian selain dari ancaman-ancaman seperti ini? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hak kewajiban yang paling utama untuk kita tunaikan adalah mengikhlaskan dan memurnikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?"
Wahai Muadz bin Jabal, apakah engkau mengetahui kewajiban para hamba yang harus ditunaikan kepada Allah dan kewajiban Allah terhadap hambanya? Jika mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah. Beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun mengatakan, fa inna haqqal ibadi 'ala Allah. Sesungguhnya kewajiban para hamba, kewajiban kita semua, yang pertama kita harus tunaikan kepada Allah, ayya'buduhu, agar mereka seluruhnya menyembahnya kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun haknya para hamba, naam, yang telah Allah wajibkan kepada dirinya sendiri, Allah yu'adzibu, untuk Allah tidak menyiksa mereka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka jagalah kemurnian tauhid kita, keikhlasan kita, agar seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah bersendiri dalam mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam ini, maka Dia pula lah yang bersendiri yang berhak untuk kita ibadahi. Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatunya ini adalah Dialah yang berhak untuk kita sembah. Bukan kuburan, bukan pohon, bukan mata air, bukan gunung, bukan batu, bukan para masyayikh, bukan para habaib. Naam, akan tetapi ibadah kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah, maka tidak boleh kita memanjatkan doa dan memanggil-manggil nama seseorang dalam doa-doa kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah, maka nazar, sembelihan kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara keutamaan orang-orang yang memurnikan tauhidnya, keimanan mereka, naam, ketika mereka menggantungkan segala harapan-harapannya dan doa-doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya karena Allah, marahnya karena Allah, maka ini adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya, sempurna keimanannya. Dan barang siapa yang menyempurnakan keimanannya, tauhidnya, Allah memberikan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian dia tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan membaca Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Allah mengatakan dalam ayat tadi, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan perkara kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang mendapatkan jaminan aman. Orang-orang yang sempurna tauhidnya, keimanannya, yang rasa takutnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, dia tidak akan pernah resah, dia tidak akan pernah ketakutan, karena dia yakin masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ini adalah keimanan, ini adalah tauhid jamaah sekalian. Allah menjanjikan kepada mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Mereka aman sehingga mereka tidak perlu was-was ketika mendengarkan suara-suara burung. Mereka tidak pernah was-was ketika mereka keluar bertemu dengan orang-orang yang cacat. Naam, tetapi orang-orang yang terdapat dalam hati mereka kesyirikan, naam, ketika matanya berkedip, kelopak matanya berkedip, dia mungkin merasa takut. Ketika dia ketemu dengan sebagian orang-orang yang cacat, yang semestinya orang-orang seperti itu kita dekati, kita kasihani,
justru dia berburuk sangka, dia pesimis dan merasa sial ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini. Maka siapa yang ada dalam hatinya seperti itu, keyakinannya periksa tauhid Anda, periksa keimanan, karena yang seperti ini merusak akidah kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, laisa minna man tatayyara, bukan bagian dari kami orang yang tatayyur. Tatayyur itu merasa sial dengan bunyi-bunyi burung ataupun yang semisal dengannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara hal yang bisa merusak tauhid kita adalah orang yang menggantungkan jimat-jimat. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, na'am tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Waspada, jangan sampai kita, anak-anak kita dikalungi dengan na'am benang-benang ataupun sesuatu na'am yang dianggap bahwa ini dapat menolak bala darinya. Sesungguhnya yang maha mampu mendatangkan manfaat, menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan benda-benda tersebut. Maka Nabi katakan, siapa yang menggantungkan jimat-jimat dalam bentuk apapun, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka jagalah keimanan kita, jaga tauhid kita, karena sesungguhnya orang-orang yang sempurna keimanannya, sempurna tauhidnya, mereka adalah orang-orang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wa adab. Mereka akan masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa ditanya, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.